Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita mengawali majelis ini dengan memuji dan manjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih meringankan kita semua untuk melanjutkan kajian kita membahas hukum-hukum seputar jenazah yang insya Allah pada malam hari ini materi akan dilanjutkan berkaitan dengan masalah takziah ya. Jadi karena masalah pemakaman ya itu sudah dibahas selesai insyaallah ya, dan serba-serbinya juga berkaitan dengan pemakaman itu. Yang mungkin memegang kitab atau fotokopian dari kitab Tamamul Minnah di bagian kitab jenazah ini memang tidak saya baca semuanya ya. Sebetulnya di sini banyak sekali catatan ya, cuma memang sengaja tidak saya baca. Kenapa? Alasannya jadi banyak hal yang ditulis oleh penulisnya di sini ya, yaitu Syekh Adil bin Yusuf Al-Azzazi, itu lebih banyak berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di negerinya, yaitu di Mesir ya, dan mungkin masalah-masalah itu tidak terlalu banyak ya, atau bahkan mungkin ada yang tidak ada gitu di ya, mungkin ada yang tidak ada di negeri kita. Jadi memang banyak yang dilompati. Dan malam hari ini kita langsung masuk pada bagian takziah ya. Dan ini pun nuwun sewu bagi yang punya fotokopian, malam hari ini agak lain daripada yang lain karena saya tidak membaca kitab Tamamul Minnah ya. Di malam hari ini saya membaca bukunya bahasa Indonesia saja ya. Di sini ada buku judulnya Ahkamul Janaiz. Ya, Ahkam Al-Janaiz ini kumpulan materi ya. Kalau seumpama ya tentunya tidak bisa mungkin baca buku bahasa Arab ya, butuh buku yang bahasa Indonesia. Ini salah satunya ya, Ahkamul Janaiz. Dan di sini materi ini himpunan dari 3 ulama ya. Jadi pendapat-pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Al-Albani, juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin tertuang di sini semuanya. Ya, alhamdulillah ini juga lengkap sebetulnya dari permasalahan awal ya, berkaitan dengan jenazah termasuk sakaratul maut ya, sampai permasalahan berkaitan dengan ziarah kubur ya, dan bagaimana cara mendapatkan husnul khotimah. Dan malam hari ini saya ngambil materinya dari buku ini. Kenapa? Karena ini sudah disusun lebih rapi ya, disusun lebih rapi, jadi lebih mudah untuk disampaikan dan insya Allah lebih mudah juga untuk dipahami mudah-mudahan ya oleh kita semuanya. Baik, jadi takziah ya, takziah itu hukumnya adalah
sunnah. Ya, takziah hukumnya sunnah. Keutamaannya, ya, keutamaan takziah ini disebutkan dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu subhanahu min hinalil karamati yaumal qiyamah." Ya. Tidaklah seorang mukmin, ya, tidaklah seorang mukmin bertakziah. Ya. Tidaklah seorang mukmin bertakziah. Takziah ini bahasa kita Pak, layat gitu ya. Tidaklah seorang mukmin bertakziah, ya, kepada saudaranya, atas sebuah musibah, ya, atau atas suatu musibah, illa kasahullahu subhanahu min hilalil karamati yaumal qiyamah, atau min hulalil karamati yaumal qiyamah. Jadi tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya atas suatu musibah, melainkan Allah akan memberi pakaian kehormatan. Ya. Melainkan Allah akan memberi pakaian kehormatan pada hari kiamat. Ya. Wa ta'ala. Jadi ini fadilahnya, ini salah satu, ya, salah satunya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan nanti pada hari kiamat bagi orang-orang yang bertakziah. Ya. Ya, takziah itu sendiri sebetulnya, ya, takziah, sebetulnya maksud dari takziah itu apa gitu? Ya, artinya takziah itu apa? Kita kan sering ngomong takziah gitu kan. Mau kemana Pak? Mau takziah gitu. Artinya takziah apa? Mengunjung. Takziah berkunjung ya. Ya. Jadi takziah itu, ya, nanti dari arti takziah ini kita tahu tujuannya apa. Ya, karena tadi disebutkan dalam hadis memang ada kata yu'azzi, azza yu'azzi, takziah. Ya. Jadi takziah, ya, itu asal katanya dari kata azza. Ya. Azza itu artinya sabar. Ya. Azza artinya sabar. Menghibur diri dan sabar, itu artinya azza. Nek takziah berarti apa? Intinya takziah apa? Membuat orang sabar. Ya, itu intinya takziah. Ya, membuat orang sabar. Ya, jadi datang kepada yang sahibul musibah, ya, keluarga, ya, ahlul mayyit, ya. Tujuannya untuk membuat mereka itu lebih sabar, terhibur, ya, mengurangi kesedihan. Itu tujuan daripada takziah. Ya. Jadi jangan datang justru menambah kesedihan. Ya. Datang itu untuk mengurangi kesedihan, nambah sabar, ya. Jangan menambah beban dan nambah sedih. Ya. Itu tujuan takziah seperti itu. Ya, maka dikatakan azza yu'azzi takziatan.
Nah, sebetulnya orang itu kalau takziah adabnya gimana toh? Jadi datang terus ngapain? Kadang-kadang ada yang takziah yang sesuai sunnah itu seperti apa toh? Ya, takziah yang sesuai sunnah seperti apa? Terus yang diucapkan yo apa gitu ya? Terus jagongane pirang suwene tuh. Kadang-kadang arep bali kok ora kepenak. Suwen ya ora kepenak juga. Ya. Nah, ini coba kita lihat ya bagaimana sebetulnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat kabar, sumamang ya, Nabi dapat kabar, oh ada yang meninggal gitu, terus Nabi ngapain gitu loh. Kan seperti itu tuh kita kalau mau niru, ketika Nabi mendapat kabar lelayu, kabar duka dari salah seorang sahabatnya atau dari siapa, apa yang beliau lakukan setelah itu? Ya. Nah, jadi apa yang dilakukan dan diucapkan ketika takziah ya. Pertama, ya, jadi ini yang dilakukan ya dan diucapkan. Nanti jadi satu di sini. Biar gampang. Oke, yang dilakukan dan diucapkan ketika takziah ya. Pertama, menyadarkan apa? Menyadarkan ya, bahwa semuanya itu milik Allah. Ya. Menyadarkan bahwa semuanya itu milik Allah. Segala sesuatu itu milik Allah. Kita tidak punya apa-apa ya. Menyadarkan bahwa semuanya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mula ya insya Allah semua sudah apal ya bacaan istirja ya. Namanya bacaan istirja. Bacaan apa itu? Bunyinya bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek zaman kanu tesis cilik ya inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Jadi loro-lorone pada lillahi kabeh. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Terus ketika sudah ngaji ngerti dalam Al-Qur'an kan ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita semua lillah milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kita semua ilaihi kepada Allah rajiun akan kembali. Nah, pernah juga okay, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salah satu putrinya salah satu putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kehilangan putranya. Nah, salah satu putri Nabi kehilangan putranya. Berarti ini cucunya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Nabi dikabari maka beliau mengucapkan inna lillahi ma akhadh ya, walillahi ma a'ta. Wa kullu syai'in indahu ila ajalim musamma faltasbir wal tahtasib. Ya, inna lillahi ma akhad. Ya. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Ya. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, terserah. Ya. Itu milik Allah kapanpun Allah ambil bebas. Ya, kayak jenengan punya barang dipinjamkan mau diambil kapanpun toh boleh. Ya, karena itu milik jenengan. Innalillahi ma akhad. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Walillahi ma a'ta. Dan milik Allah juga apa yang Allah beri. Ya. Di semua yang kita punya itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Panjenengan mau kerja keras dapat uang, punya rumah, punya mobil, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu merasa memiliki.
Ya. Jenengan nikah, yang laki-laki punya istri, yang istri punya suami, menikah, terus punya anak, punya cucu, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat aturan. Ya. Sehingga ketika siapapun diambil dan apapun barangnya kena musibah, dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya, terserah Allah. Ya. Tidak boleh ada yang dongkol, tidak boleh ada yang marah, tidak boleh ada yang murka, ya. Tidak boleh. Itu milik Allah. Wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma, dan semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada batas waktunya. Oke, ada batas waktunya. Dunia ini ada batas waktunya enggak? Ada, bakal kiamat dunia ini nanti. Semuanya ada batas waktunya. Ya. Fal tasbir wal tahtasib. Maka sabarlah dan mengharapkan pahala. Ya, sebagian orang menghafalkan bacaan ini. Ya. Tapi sebetulnya begini, Pak. Yang penting itu tujuannya memberi penyadaran supaya semuanya itu milik Allah. Ndak usah jenengan sumamang nggih nuwun sewu. Yang mau ngapalkan ya monggo, nggak apa-apa, saya ndak ngelarang gitu ya. Tapi pas dihafalkan terus lagi takziah ya. Lah ngucap anu banter pisan karo ngapalna ya. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma aqta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wa tahtasib. Ki sing lagi dikunjungi bingung ya. Ki ngomong apa gitu loh. Sehingga kalau kita lagi datang, ya, ininya kita menyampaikan, ya semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Syukur nek yang keseripahan sudah paham ya walhamdulillah. Ininya kita menyadarkan untuk sabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang-kadang didoakan saja ibaratnya makjur insyaallah. Semoga mendapatkan pahala yang banyak. Ya, keluarga ini mendapatkan pahala yang banyak dari musibah ini, ya, seperti itu. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mendengar berita duka, ya, langsung menyadarkan bahwa semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala supaya tidak sedih terlalu lama. Kedua, tadi setelah menyadarkan ya bahwa semuanya milik Allah. Ya, ini tentunya penting bagi yang nuwun sewu, yang keluarga yang mungkin jarang ngaji ya. Yang nuwun sewu kalau sampai ada keseripahan kok gereng-gereng seru pisan ya. Kadang-kadang sampai lisannya itu meratap ya. Ucapan-ucapan, oh kenapa sih kok meninggalnya cepat sekali, kenapa kok ini cucu-cucunya masih kecil-kecil, oh kenapa malah. Ya itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Disadarkan segera, sudah itu milik Allah, dia ini milik Allah, biarkan saja. Yang kedua, menghibur. Ya. Yang dilakukan oleh Nabi SAW menghibur. Selain menyadarkan, kedua menghibur orang yang berduka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, ya, juga oleh Imam Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ya. Jadi ada seorang sahabat gitu ya, ada seorang sahabat yang biasanya dia itu kalau datang ke majelisnya Nabi SAW itu membawa anaknya, ya ngaji, bawa anaknya ditaruh di depan. Qadarullah, ya, tidak lama anaknya itu meninggal, ya anaknya meninggal. Ketika anaknya meninggal, terus jadi nggak ngaji, tidak berangkat ke majelisnya Nabi SAW.
Ya. Maka Nabi bertanya, ini fulan kemana? Ya, si fulan kemana? Kok tumben nggak ngaji? Ya. Maka dikabari, wahai Rasulullah, anaknya yang biasa dibawa ngaji itu meninggal dunia. Ya. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasalam datang menemui sahabat yang kehilangan anaknya ini. Ya. Ya namanya kehilangan anak ya Masya Allah, apalagi masih kecil ya, subhanallah. Sering diajak ngaji, ya. Lagi lucu-lucunya misalkan, sedihnya luar biasa. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menghibur. Apa hiburannya? Ya fulan, ayyuma kana ahabbu ilaika antamatta'a bihi umraka aw la ta'ti ghadan ila babin min abwabil jannati illa wajadtahu qad sabaqaka ilaihi yaftahu lak. Wahai fulan, ini yang kehilangan anaknya. Wahai fulan, kamu lebih senang yang mana? Lebih senang yang mana? Anakmu hidup ya sepanjang umurmu, ya sampai kau mati, maksudnya anakmu hidup sampai kamu mati, ya, atau ya besok ya ketika kamu mau masuk pintu surga, dia yang lebih dulu membukakan pintunya untukmu. Ya, pilih mana? Pilihan pertama, anakmu hidup ya sampai kamu mati, seumur hidupmu anakmu masih hidup. Ya. Atau pilihan kedua, ya anakmu mati duluan, tapi besok ya ketika si bapak ini mau masuk surga, yang bukakan pintunya adalah anaknya karena dia sudah masuk surga duluan. Pilih yang mana? Maka jelas yang namanya sahabat milih pilihan yang kedua. Ya. Dihibur oleh Nabi SAW, tenang saja. Ya, apalagi kalau anak belum balik, ya, anak belum balik, ya, di keluarga Muslim, wah, masuk surga itu, ya. Dan orang tuanya juga pasti mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka siapapun yang sedang ditimpa musibah, ya, menghiburnya itu, ya, menghiburnya, ya dengan banyak-banyak mengingatkan keutamaan orang yang mendapatkan musibah. Ya, hiburannya, insya Allah dosanya jenengan lagi di ngapura Pak, ya, sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ini sedang diberi banyak pahala, diangkat derajatnya, ya. Ya perkara terima apa enggak terima ya itu urusan belakang. Yang penting kita sudah menghibur. Ya. Jadi itu yang kedua. Pertama menyadarkan, kedua menghibur orang yang berduka. Ya. Yang ketiga, ya, yang ketiga, sebetulnya contoh-contohnya banyak, saya cuma ngambil satu gitu. Yang ketiga, ya, tadi sudah menyadarkan, kedua menghibur, ketiga mendoakan. Ya. Mendoakan siapa? Ya mendoakan jenazah dan keluarganya. Ini nek seumpama belum sempat sholat jenazah ya didoakan saja, ya. Yang datang kok jenazahnya masih berarti disolati, itu seperti itu, ya, mendoakan. Sebetulnya ada beberapa macam doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan rata-rata memang bacaan doanya nek mungkin untuk sebagian kita kerasa panjang-panjang, ya.
Tapi pada intinya contoh ya, contoh saya beri contoh ya. Ketika sahabat yang namanya Ja'far, ya, Ja'far itu kan memang keluarga yang dulu termasuk disiksa, ya, Ja'far, bapaknya, ibunya, ya. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam takziah kepada, atau maaf, ini bukan keluarga yang disiksa, beda lagi. Jadi ketika Ja'far bapaknya meninggal dunia, bapaknya namanya Abdullah, ya, saya ralat, ya, ini bukan keluarga yang disiksa, ini lain cerita. Jadi ketika Ja'far kehilangan bapaknya namanya Abdullah, ya, bapaknya namanya Abdullah, sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Maka Nabi alaihi salatu wasallam takziah, ya, ke rumahnya Ja'far karena kehilangan bapaknya, ya. Maka ini contoh salah satu doa yang termasuknya pendek beliau baca, ya. Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi, ya. Maknanya Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi, ya Allah berilah ganti untuk Ja'far, okay, ganti untuk Ja'far dalam keluarganya. Jadi kehilangan bapaknya, okay, tapi tenang saja, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan ganti, ya, musibah itu dengan yang lebih baik. Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi wa barik li Abdillahi fi safqati yaminihi, ya. Dan berkahilah Abdullah, berkahilah Abdullah yang meninggal dunia tadi, bapaknya Ja'far, dan berkahilah Abdullah fi safqati yaminihi, ya, di dalam perniagaannya, ya. Jadi mudah-mudahan Abdullah ini yang meninggal dunia, ya, dulu dagang kerjaannya, mudah-mudahan perniagaan perdagangan yang dulu dilakukan itu membawa berkah tuh, yang nantinya mudah-mudahan ada sedekah jariahnya, ada manfaat dalam perniagaannya, kemudian pahalanya bisa mengalir kepada yang sudah meninggal dunia, ya. Itu contoh, ya. Seumpama ndak apal yang bahasa Arab, doakan bahasa Indonesia. Semoga, ya, kalau biasanya kita kan doakan semoga, ya, semua amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosanya diampuni. Semoga keluarga nanti mendapatkan kebaikan, mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Udah enak pakai bahasa Indonesia, selesai. Yang kepengen pakai bahasa Jawa, ya monggo pakai bahasa Jawa, bebas, ya. Intinya seperti itu, menyadarkan, menghibur, mendoakan, ya. Dan yang keempat, meringankan, okay. Yang keempat yang dilakukan apa? Meringankan beban. Okay. Meringankan beban. Contoh apa? Contoh gini. Seumpama, ya, keluarga yang ditinggal ini ada beban-beban hidup, ya. Ya kadang-kadang mungkin nuwun sewu, ada yang mungkin butuh ngupai tukang gali, ada yang butuh ngupai atau mungkin beli alat-alat untuk penyelenggaraan jenazah, atau nuwun sewu mungkin yang meninggal ini punya utang, ya. Datang kok nuwun sewu, ini nanti kalau seumpama ada utang saya siap bantu, nggak apa-apa. Atau malah orang yang ngutangi datang, sudah utang-utangnya tak anggap lunas, nah, kan enak. Kalau nggak lunas ya ada yang dimaafkan sebagian, ya. Berusaha untuk apa? Meringankan, ya.
Dan di antara yang disunahkan memang dalam rangka meringankan itu bahwa yang datang itu mengirim atau memasakkan makanan untuk keluarga yang sedang berduka. Ya. Jadi yang masak tetangganya, ya, tetangga yang datang takziah, ya, itu disunnahkan untuk membuat makanan. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan ya para sahabat, ya, tadi ketika takziah di rumahnya Ja'far, ketika kehilangan bapaknya Abdullah, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang selainnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Ya. Kalian buat makanan untuk keluarganya Ja'far. Ya. Para sahabat diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kalian masak. Ya, bikin makanan untuk keluarganya Ja'far karena lagi sedih berat, ya. Suruh masak tambah berat. Ya. Tangganya ngirim gitu loh, bantu. Ya. Mudah-mudahan dengan itu kan bebannya jadi berkurang. Ya, itu sunnahnya begitu sebetulnya. Ya. Jadi takziah itu intinya 4 tadi, menyadarkan, menghibur, mendoakan, meringankan. Menyadarkan, terus menghibur, mendoakan, meringankan. Sudah 4 tujuan ini sudah tercapai, nggih sampun, monggo kondur ndak apa-apa. Ya. Yang masih mau rewang-rewang mungkin masih repot masak di situ, ya dalam arti untuk keluarganya loh ya. Masak untuk keluarga yang keseripahan ini, silahkan ndak apa-apa. Masih mau rewang-rewang mungkin beres-beres rumahnya ndak apa-apa. Tapi kalau sudah cukup ya sudah. Ya. Karena kalau semakin banyak orang jagongan justru memberatkan orang yang sedang berduka. Ya. Nah, kadang-kadang malah mikir kisah teka disuguhi apa, ya. Seharusnya nggak mikir ke situ. Ya. Yang sedang berduka seharusnya nggak mikir ke situ, nggak mikir ini nanti yang takziah mau disuguh apa. Takziah itu nggak perlu disuguh. Harusnya yang takziah yang bawa. Ya. Kalau mikir disuguh berarti itu nambah beban. Ya, enggak cocok yang namanya suguhan itu ketika majelis takziah. Ya. Sebetulnya demikian. Ya, sebetulnya demikian. Keluarga yang kehilangan enggak perlu mikir macam-macam, cukup sedihnya itu saja. Ya. Masa sudah sedih ditambah beban lagi. Ya. Sudah, ya. Itu ini takziah begitu, ya. Duduk lama-lama mau cerita apa? Okay. Yang ada apa? Mengulang kesedihan. Ya. Ini di mana-mana. Saya takziah ke mana-mana. Ya. Mesti keluarga yang sedang sedih itu suruh ngulang cerita kematian. Oh, pasti seperti itu. Kejadian di mana-mana. Ya. Datang, ya, minta diceritakan ini wafatnya gimana ya. Ya. Pulang, rombongan kedua datang, ya, njaluk cerita neh. Ini wafatnya bagaimana ya? Ngulang cerita lagi. Ya. Pulang, datang rombongan ketiga. Ini nih yang meninggal tokoh, ya, tamunya banyak, ya. Seorang laki-laki tokoh masyarakat meninggal, tamunya banyak, sing melas bojone wis lagi lemes-lemes jagong bolak-balik kon cerita. Ya kan? Itu kejadian di mana-mana sudah umum. Ya. Dan justru nuwun sewu, ya. Orang-orang yang lemah iman, ya, yang sedang berduka dan dia lemah iman, itu malah dengan mengulang cerita itu bisa nambah dosa.
Kenapa? Karena dalam ceritanya itu kadang-kadang nyalahkan sana, nyalahkan sini. Ya. Meninggal kenapa kecelakaan? Nyalah nasi nabrak, nyalah nasi nyupir. Padahal belum tentu juga mereka salah. Ya. Macam-macam. Ya. Maka lebih baik ketika takziah itu jangan membuat keluarga yang sedang duka ini banyak ngomong. Ya. Cukup kita saja menyampaikan, ya, menyadarkan saja, kalimat-kalimat yang menghibur, ada kalimat-kalimat doa, ya. Terus kalau ada yang bisa diringankan bebannya kita ringankan, ya. Nek sudah ya sudah. Ya. Cukup, tidak perlu lama-lama. Ya. Jangan sampai cerita ngalor ngidul, ya, kayak majelis-majelis takziah pada umumnya. Sebagaimana saya pernah ceritakan, karena yang ngumpul itu adalah teman-teman SMA, teman-teman SMP, ya, sisan reuni, ya, mumpung lagi ketemu, ya, kenapa? Dalam rangka apa? Kancane ana sing seda, pas dadine ketemu jagongan suwe, ya, ndak pulang, malah nambah beban. Ya, seperti itu. Nah, jadi intinya 4 itu, ya. Dan asalnya memang tidak ada pembatasan waktu. Jadi memang ada, mungkin pernah kita dengar bahwa takziah itu dibatasi waktunya 3 hari, ya. Mungkin ada yang pernah dengar, ya. Namun demikian Allah Ta'ala a'lam bishawab, ya. Tidak ada sebatas yang sampai kepada saya, ya. Tidak ada landasan yang kuat untuk membatasi 3 hari. Ya, kalau yang mungkin 3 hari belum sempat, ya, hari berikutnya enggak apa-apa. Bahkan mungkin takziah itu bisa berulang ketika dukanya nambah, gitu loh. Ya, dukanya bertambah, maka datang lagi tidak apa-apa, ya. Untuk mengingatkan lagi, untuk menghibur lagi kalau dibutuhkan, maka tidak mengapa, itu boleh-boleh saja. Jadi itu sederhananya takziah, ya. Sederhananya takziah, dan tidak perlu ada hal-hal yang lain selain yang sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi itu yang sekiranya jadi maklumat penting pada malam hari ini berkaitan dengan takziah, hal-hal yang disunnahkan, dianjurkan untuk dilakukan dan diucapkan, dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau itu juga takziah, ya, ketika ada salah seorang sahabatnya yang meninggal dunia atau sedang berduka. Mudah-mudahan yang sederhana ini diingat-ingat dulu, ya. Inti pelajaran kita malam hari ini 4 tadi, ya. Ini takziah, ya. Pertama mengingatkan, menyadarkan, ya, mohon maaf. Tadi itu menyadarkan, menghibur, mendoakan, dan meringankan, ya. Nanti mungkin ada hal-hal yang lain berkaitan dengan takziah. Kalau memang ada, akan kita sambung lagi dengan seizin Allah pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Kiranya malam hari ini kita cukupkan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas banyak kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.